Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam pembelajaran tema 3 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Hari ini Jumat 19 November 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan pagi ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Kalian sudah sarapan ya? Baik anak-anak, persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran. Mari anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti pembelajaran tematik. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberi istirahat kami pada malam tadi, sehingga kami semua dapat beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang, dan pagi ini siap untuk belajar. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, pimpin kami dan sertailah kami dalam belajar, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, pagi ini adalah terakhir kita belajar di semester Gasal ini ya. Kita menyelesaikan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP untuk subtema yang ketiga dengan KD yang masih sama, KD 3.7 untuk bahasa Indonesia dan KD 3.1 untuk SBDP, khususnya untuk materi komik. Baik, adapun indikator dari pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan perbedaan teks fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menjelaskan arti dari konotatif dan denotatif. Yang ketiga, membedakan teks fiksi dan non-fiksi dari judul bacaan. Yang keempat, membedakan teks fiksi dan non-fiksi dari isi bacaan. Kelima, menyebutkan langkah-langkah membuat komik. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan teks fiksi dan non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arti konotatif dan denotatif dengan benar. 3. Siswa dapat membedakan teks fiksi dan non-fiksi dari judul bacaan. Yang keempat, siswa dapat membedakan teks fiksi dan non-fiksi dari isi bacaan. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah membuat komik dengan benar. Nah, sekarang perhatikan, Ibu akan tunjukkan perbedaan teks fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini ada tabel fiksi, dan yang sebelah kanan adalah tabel non-fiksi. Yang pertama, untuk fiksi itu cerita buatan, berupa cerita buatan. Sedangkan non-fiksi berdasarkan fakta atau data. Yang kedua, kalau fiksi itu bersifat imajinatif, sedangkan non-fiksi bersifat informatif. Kalau dilihat dari bahasanya,
Fiksi itu bahasanya kiasan atau konotatif, sedangkan non-fiksi bahasanya lugas itu sebenarnya atau denotatif. Contoh karya fiksi ada cerpen, novel, dongeng, fabel, drama, dan lain-lain. Sedangkan contoh karya non-fiksi, laporan, buku pelajaran, ensiklopedi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan lebih membedakan apa itu teks fiksi dan non-fiksi dari pengertiannya. Teks fiksi adalah suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Teks non-fiksi adalah cerita yang bersifat sebenarnya, fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, jadi ada saksi mata, rekaman, ataupun bukti lainnya. Nah, sekarang apa itu konotatif? Konotatif itu memiliki arti kiasan atau bukan sebenarnya. Nah, sedangkan bahasa denotatif itu kebalikan dari konotatif. Denotatif itu memiliki arti yang sebenarnya. Artinya, bahasa tersebut terbatas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat menafsirkan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, di sini ada dua judul ya. Dua judul, perhatikan yang nomor 1, perbedaan ekosistem gurun dan padang rumput, ini judulnya. Yang kedua, kisah kancil dan buaya. Nah, judul yang pertama itu merupakan judul teks non-fiksi, dan judul yang kedua itu merupakan teks fiksi ya. Kemudian perhatikan dua bacaan di bawah ini, ya ini tidak lengkap ya, kutipan aja atau cuplikan aja ya. Yang pertama, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem padang rumput adalah rumput. Kemudian bacaan yang kedua, Mbok Sirni kemudian membelah buah mentimun sangat besar itu. Alangkah terkejutnya Mbok Sirni mengetahui bahwa di dalam mentimun terdapat seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Nah, bacaan pertama itu merupakan contoh teks non-fiksi, sedangkan bacaan kedua merupakan contoh teks fiksi. Nah, sekarang ini ada bacaan. Perhatikan ya, ini ada gambarnya. Nah, menebang pohon secara liar dapat menghilangkan habitat beberapa jenis hewan seperti kadal dan burung. Jika jumlah populasinya semakin menurun, keseimbangan jaring-jaring makanan akan terganggu. Jadi ini menjelaskan gambar ini. Kemudian yang kedua, nih menjelaskan gambar ini ya. Berburu hewan secara liar dan tanpa izin dapat menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Padahal hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Nah, kemudian ini gambar yang ketiga.
Pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Zat kimia dari pupuk juga dapat terakumulasi dalam tanaman yang berperan sebagai produsen. Akibatnya, konsumen yang memakannya dapat mengalami keracunan karena zat kimia berpindah ke dalam tubuh. Nah, ini dari bacaan ini ya, judul bacaannya ini disertai gambar dan keterangan. Nah, sekarang bacaan yang kedua dengan judul Trio Wainako. 3 bocah superhero yang peduli kelestarian gambut. Suatu hari di Desa Rawang Lestari, sebuah desa permai di kawasan gambut. Desa ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hutan dan tanaman bermanfaat tumbuh subur. Daratan serta perairan, sungai dan rawa menyediakan sumber penghidupan bagi seluruh warga desa. Alam elok, anak-anak tumbuh riang, warga rukun dan sejahtera. Kedamaian di Desa Rawang Lestari mendadak terusik. Langit yang cerah tiba-tiba berubah. Asap tebal dan pekat tampak membumbung di kejauhan. Pertanda telah terjadi kebakaran. Tampaknya yang terbakar adalah hutan gambut di tepi desa. Wahana, Ina dan Konus yang tengah asik bermain segera siap beraksi. Wahana, Ina dan Konus segera bertindak. Mereka berubah menjadi 3 bocah super, Trio Wainako. Tanpa menunda waktu, Wahana melesat ke hutan yang terbakar. Kobaran api telah membesar. Ina memanggil warga desa untuk berkumpul. Konus mengajak semua warga yang telah berkumpul segera berangkat untuk memadamkan kebakaran di hutan yang terbakar. Wahana menggunakan kekuatan super yang mampu membersihkan lahan, membuat jalur pemisah antara lahan yang terbakar dengan yang belum terbakar atau disebut sekat bakar. Sekat bakar berupa jalur yang dibersihkan hingga bebas rumput dan tumbuhan lain agar memiliki resiko kebakaran rendah. Penyebaran api yang menjalar masuk ke bagian tepi sekat bakar akan melambat, sehingga dapat memberi kesempatan bagi orang di sekitarnya untuk memadamkan api sebelum menjalar ke tempat lainnya. Dengan kekuatan supernya, Ina segera menebar benih dan bibit tumbuhan penahan api. Tumbuhan penahan api umumnya berasal dari jenis tumbuhan yang banyak mengandung air. Tidak mudah terbakar, mampu bertahan hidup meski terbakar, sekaligus mampu mencegah kebakaran makin meluas. Konus pun mengerahkan kekuatan supernya. Dari tangannya keluar air amat banyak hingga mampu membasahi bahkan menggenangi lahan gambut yang sedang terbakar. Meski api di atas permukaan tanah tampak sudah padam, bukan berarti api di dalam lapisan gambut sudah padam. Api di dalam gambut dapat bertahan berhari-hari, bahkan berbulan, dan menjalar ke tempat lain. Konus berpesan, apabila terjadi kebakaran di lahan gambut, jangan sirami air yang sedang menyala, tapi genangi lahan yang sedang terbakar
maupun lahan yang belum terbakar. Genangi hingga benar-benar basah. Warga desa Rawang Lestari pun bahu-membahu bergotong royong memadamkan kebakaran yang terjadi. Akhirnya, kerjasama seluruh warga desa Rawang Lestari dibantu trio Wainako berhasil. Api di lahan gambut padam. Meski lelah, semua warga desa kini merasa lega. Desa pun terhindar dari bencana. Nah, ini tadi 2 bacaan ya. Nah, sekarang kalian diminta membandingkan ya dari teks yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan teks trio Wainako dengan memberi tanda centang pada kolom yang tepat atau sesuai dan tanda silang untuk yang tidak sesuai. Nah, ini perhatikan. Yang pertama, berdasarkan sifat khayalan untuk faktor keseimbangan ekosistem ini tidak sesuai ya. Kalau trio Wainako itu sesuai, bersifat khayalan. Kemudian bersifat kenyataan untuk bacaan trio faktor keseimbangan ekosistem ini sesuai, untuk trio Wainako tidak sesuai. Nah, berdasarkan dongeng, faktor keseimbangan ekosistem tidak sesuai, trio Wainako sesuai. Kemudian dari segi kajian keilmuan, faktor keseimbangan ekosistem sesuai, trio Wainako tidak sesuai. Kemudian berdasarkan rekayasa manusia, ya buatan, ini faktor keseimbangan ekosistem itu tidak sesuai, sedangkan trio Wainako itu sesuai. Nah, kita tinggalkan bahasa Indonesia, kita akan lanjut ke SBDP. Nah, ini sebenarnya kalian sudah mengerjakan, sudah menggambar komik ya. Sebenarnya sudah dijelaskan langkah-langkahnya, namun ini Ibu ulang secara keseluruhan ya, lebih lengkap. Langkah-langkah membuat komik, yang pertama membuat plot ya, plot dulu. Plot ini berperan sebagai benang merah dari sebuah cerita. Plot juga sama dengan outline, sehingga di dalamnya akan ada watak tokoh dan bagaimana cerita itu berjalan. Kemudian buatlah draft dengan menggunakan pensil. Tujuannya apa? Menggunakan pensil agar kita mudah untuk menghapus jika ada kesalahan yang dibuat ya. Kemudian membentuk outline gambar. Tebali seluruh gambar dan hal lainnya yang menurutmu perlu dilapisi dengan drawing pen. Nah, ini maksudnya gambar-gambarnya itu ditebalkan menggunakan bisa spidol, bisa drawing pen ya. Jadi semacam tepinya, tepi gambarnya ya, kayak kerangkanya gitu. Kemudian menghapus bekas pensil. Nah, karena dilapisi dengan drawing pen itu kan kadang bekas pensilnya kelihatan. Nah, itu harus dihapus. Apa tujuannya? Agar gambar yang bertumpukan, agar gambar tidak bertumpukan dan berbayang. Dan tentu saja untuk membuat rapi karyamu. Kemudian langkah berikutnya membuat detail gambar. Tahapan ini berguna untuk memperindah gambar. Misalnya dengan mewarnai, membenarkan pose tokohnya atau yang lainnya. Berikutnya melakukan koreksi. Menyajikan karya dengan kualitas yang baik. Jadi gambarnya itu dilihat kira-kira kurangnya apa ya. Kemudian yang ketujuh menambahkan screen tone pada komik. Screen tone itu apa? Metode untuk membuat detail gambar kita semakin tajam.
kita bisa menggunakan aplikasi Photoshop dan lainnya untuk membuat komik kita sesuai dengan plot dan semakin hidup. Nah, ini untuk nomor 7 ini ya kalau membuat komiknya di komputer ya. Kemudian nomor 8, membuat dialog bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan komputer ya. Jadi dialognya ini kan dibuat balon percakapannya itu bisa ditulis itu secara manual, bisa juga menggunakan komputer andaikan gambar komiknya itu dibuat menggunakan komputer. Baik anak-anak, itu tadi materi kita. Nah, tugas kalian ya, yang pertama tuliskan perbedaan teks fiksi dan non-fiksi dalam bentuk tabel, tadi sudah ada, skornya 8. Nomor 2, apa perbedaan makna konotatif dan denotatif, skornya 4. Kemudian nomor 3, tuliskan 1 judul teks fiksi, cari ya. Kemudian 1 judul teks non-fiksi. Nah, itu skornya 2. Kemudian nomor 4, kalian nanti silahkan memperhatikan gambar di slide yang berikutnya. Kemudian tulis dalam tabel contoh teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, ini skornya 6. Itu nomor 4 itu kan ada gambar 6 ya. Nanti kamu pisahkan mana yang fiksi, mana yang non-fiksi. Kemudian yang kelima, nah ini terkait dengan komik. Mengapa dalam membuat draft kita perlu menggunakan pensil terlebih dahulu? Silakan dijelaskan, skornya 3. Kemudian yang nomor 6, apa yang dimaksud dengan screen tone? Nah, silakan dicari, skornya 2. Nah, ini tadi yang nomor 4 ya. Ini kan ada 4, ada 6. Ada 6, tuliskan di sini contoh teks non fiksi yang mana, lalu contoh yang fiksi yang mana. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran ini. Semoga kami dapat menerima apa yang telah disampaikan Ibu Guru kami dalam pembelajaran ini, dan kami dapat menyelesaikan, mengerjakan soal-soal dengan teliti dan cermat. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya.